Secara definitif, anak dengan gangguan emosi dan perilaku adalah anak yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dan bertingkah laku tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan kelompok usia maupun masyarakat pada umumnya, sehingga merugikan dirinya maupun orang lain, dan karenanya memerlukan pelayanan pendidikan khusus demi kesejahteraan dirinya maupun lingkungannya. Macam-macam emosi, di mana emosi sendiri atau pada manusia terbagi dua. Ada namanya emosi dasar dan emosi campuran. Nah, dilihat dari rentetan peristiwa yang dikenal dengan emosi mayor dan emosi minor. Apa sih emosi primer itu? Nah, emosi primer itu terdiri dari 6 macam emosi. Di antaranya ada kegembiraan atau happiness, lalu ketertarikan, surprise, ada marah, sedih, jijik atau takut. Nah, adapun emosi sekunder merupakan gabungan dari berbagai bentuk emosi primer dan dipengaruhi oleh kondisi budaya di mana individu itu tersebut tinggal. Contohnya, adanya rasa malu, adanya bangga, cemas, dan berbagai kondisi emosi lainnya. Nah, ringkasnya adalah bahwasanya emosi itu ada emosi positif juga emosi negatif. Apa sih emosi positif itu? Pokoknya diantaranya adalah adanya rasa humor atau lucu, lalu rela, joy, pleasure, senang, adanya rasa kebahagiaan, rasa kasih sayang gitu ya, cinta sayang, love, ketertarikan. Nah, sebaliknya dengan emosi negatif itu adalah tidak sabaran, adanya rasa marah, adanya rasa anxiety, rasa cemas, lalu rasa bersalah, cemburu, depresi, bahkan kesedihan, juga rasa benci. Nah, dari efek-efek tersebut yang ditimbulkannya, emosi ini itu dibagi ke dalam emosi positif juga emosi negatif. Di mana emosi positif adalah emosi yang selalu diidamkan oleh semua manusia. Seperti bahagia tadi ya, senang, puas, dan sejenisnya. Nah, sebaliknya emosi negatif itu adalah emosi yang tidak ingin diharapkan oleh manusia gitu ya. Namun yang terakhir ini ternyata lebih banyak melilit kehidupan manusia dan kebanyakan dipicu oleh konflik dan stres. Maka di antara yang tadi adalah macam-macam emosi. Seorang dapat dikatakan mengalami gangguan emosi dan perilaku apabila memiliki satu atau lebih dari 5 karakteristik berikut dalam kurun waktu yang lama, yaitu yang pertama adalah ketidakmampuan untuk belajar yang bukan disebabkan oleh faktor intelektualitas, alat indera, maupun kesehatan. Yang kedua adalah ketidakmampuan untuk membangun atau memelihara kepuasan dalam menjalin hubungan dengan teman sebaya dan pendidik. Yang ketiga, tipe perilaku yang tidak sesuai atau perasaan yang di bawah keadaan normal. Yang keempat, mudah terbawa suasana hati atau emosi labil, ketidakbahagiaan, atau depresi. 5. Kecenderungan untuk mengembangkan simptom-simptom fisik atau ketakutan-ketakutan yang diasosiasikan dengan permasalahan-permasalahan pribadi atau sekolah. Gejala gangguan emosi. Yang pertama adalah depresi. Karakteristiknya antara lain, anak itu merasa sedih, apatis atau kurang minat dalam kegiatan yang sebelumnya menyenangkan, secara sosial tertutup atau menarik diri, pesimistis atau putus asa, mudah tersinggung, negatif pandangannya terhadap diri sendiri, kurangnya energi atau selalu tampak lelah, mengeluh akan keadaan tubuhnya, buruk atau berlebihan selera makannya, dan penurunan prestasi sekolahnya. Kedua adalah kecemasan. Karakteristiknya antara lain, berlebihan penderitaannya ketika dipisahkan dari pengasuh utama, terus-menerus khawatir, enggan untuk hadir sekolah, mengeluh keadaan fisiknya sendiri, gelisah, mudah tersinggung, buruk konsentrasinya, mudah lelah, dan sangat selalu waspada. Ketiga adalah gangguan perilaku. Karakteristiknya antara lain, memulai sebuah perkelahian,
tidak patuh, pemberontak, merusak terhadap properti, pelaku intimidasi terhadap anak-anak lain, suka berdebat, secara lisan mencela orang lain, mengabaikan aturan, konflik dengan otoritas, melawan perintah atau petunjuk, terlibat dalam perilaku antisosial, dan selalu sering bolos sekolah. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya gangguan emosi dan perilaku, yaitu ada faktor biologis dan ada faktor lingkungan. Yang pertama, faktor biologis. Ada beberapa penyebab biologis yang berkaitan dengan gangguan emosi dan perilaku tertentu. Contohnya seperti malnutrisi. Nah, malnutrisi ini menyebabkan perubahan perilaku dalam penalaran dan berpikir. Selain itu, ada kelainan seperti skizofrenia yang kemungkinan memiliki dasar genetik. Terus selanjutnya yang kedua ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini dibagi menjadi 3, ada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Yang pertama, lingkungan keluarga. Keluarga sangat penting dalam perkembangan anak. Keluarga juga merupakan peletak dasar perasaan aman pada anak. Dalam keluarga, anak itu dapat memperoleh pengalaman pertamanya mengenai perasaan dan sikap sosial. Nah, ada beberapa hal yang menjadikan anak mempunyai gangguan emosi dan perilaku, yaitu seperti penerapan pola asuh yang tidak konsisten, dan kesalahan dalam penerapan disiplin, penolakan dan pengabaian dari orang tua, perlakuan orang tua yang tidak adil, dan hukuman fisik yang berlebihan. Yang kedua ada lingkungan sekolah. Sekolah merupakan lingkungan kedua setelah keluarga yang mempengaruhi langsung terhadap perkembangan anak, dan guru di sekolah juga bertanggung jawab dalam pendidikan anak. Lingkungan sekolah dapat menjadi tempat berkembangnya penyimpangan tingkah laku anak. Nah, beberapa sikap pihak sekolah yang tidak mendukung perkembangan positif pada anak, yaitu seperti disiplin dan tata tertib yang terlalu kaku, terus juga ada perlakuan guru yang tidak adil terhadap siswa, dan kemampuan manajemen waktu guru yang rendah. Selanjutnya ada lingkungan masyarakat. Penyebab yang dapat mengakibatkan atau memperburuk gangguan emosi atau perilaku, yaitu adanya masalah dalam lingkungan masyarakat itu sendiri, seperti kemiskinan ekstrim disertai dengan gizi buruk, terus keluarga yang tidak berfungsi, lingkungan yang berbahaya, dan lingkungan yang penuh dengan kekerasan dan perasaan putus asa. Cara menangani siswa yang memiliki gangguan emosional. Siswa yang memiliki masalah dengan tata cara perilaku atau gangguan emosional dapat memperoleh manfaat dari ruang kelas yang menerapkan sistem pengelolaan perilaku secara jelas dan konsisten. Ada 3 langkah yang dapat digunakan guru dalam menangani siswa yang memiliki gangguan emosional. Langkah pertama adalah menyusun suatu kontrak perilaku. Kontrak perilaku tersebut menguraikan bahwa untuk setiap kelas yang diikuti oleh siswa tersebut, tanpa terjadinya insiden, ia akan memperoleh poin yang nantinya bisa ditukarkan dengan sebuah hadiah. Langkah kedua, latihan keterampilan sosial. Kebanyakan siswa yang mengalami gangguan emosional tidak dapat berinteraksi dengan siswa lainnya, dan terkadang siswa tersebut juga dijauhi oleh teman-teman lainnya. Sehingga dalam hal ini perlulah seorang guru menerapkan latihan keterampilan sosial agar siswa tersebut tahu cara untuk berinteraksi dengan teman sebayanya dan orang dewasa. Langkah ketiga adalah latihan kontrol diri. Terkadang siswa tidak mempunyai cukup kendali diri untuk berperilaku secara pantas. Latihan kontrol diri ini mengajarkan para siswa untuk mengalihkan tindakan mereka dengan berbicara pada diri sendiri. Contohnya, Dominic tidak dapat menangani konflik dengan baik. Ketika ada teman-teman yang menggodanya, ia mudah kehilangan kesabaran dan mencaci maki mereka.
Ledakan emosinya hanya membuat siswa-siswa ini semakin senang dan mereka pun melanjutkan untuk menggoda dan mengejek Dominic. Kemudian, gurunya mengajarkan strategi kendali diri untuk membantunya mengabaikan ejekan teman-temannya. Setiap kali ia digoda, Dominic akan menghitung sampai 5 supaya kemarahannya lebih berkurang dari semula. Berikutnya, ia akan mengatakan pada dirinya bahwa apa yang mereka katakan itu tidak benar. Dan cara terbaik untuk menghentikan mereka adalah dengan mengabaikan dan menjauhi mereka. Setiap kali ia berhasil mengabaikan mereka, Dominic akan memberikan pujian untuk dirinya dan melaporkan usahanya itu ke gurunya. Strategi untuk mengatasi anak yang memiliki gangguan emosi yaitu dengan cara melakukan identifikasi pada perilaku anak. Identifikasi yaitu menganalisa anak, mengapa anak sampai berbuat seperti itu. Guru juga mencari penyebab dari sekolah dan orang tuanya. Identifikasi juga diperlukan karena merupakan proses mengenal anak. Dan dengan adanya identifikasi, guru dapat mengetahui alasan dan penyebab kenapa anak mengalami gangguan emosi tersebut. Proses identifikasi sangat penting, karena jika dibiarkan saja, maka perilaku anak dapat menjadi lebih jelek. Identifikasi juga berguna bagi guru untuk membedakan anak yang memiliki gangguan emosi dan perilaku dengan anak nakal dan bermasalah tingkah laku biasa. Karena karakteristik anak dengan gangguan emosi dan perilaku sering ditemui di komunitas anak.